Shalom Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, Manginang masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Manginang tak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Maret. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung. Ya, ini 29 Maret itu Palmarum. Tetap setia melayani Tuhan di sekolah minggu dan doakan anak sekolah minggumu, dan mari kita laksanakan kegiatan sekolah minggu kita khususnya dalam merenungkan kasih setia Tuhan di perayaan Jumat Agung dan Paskah tentunya, Manginang ya. Dan sesibuk apapun, mari tetap setia sermon sembari kami juga menghimbau Bapak Ibu kawan-kawan guru sekolah minggu untuk menonton video yang kami buat di channel ini tentang tugas guru sekolah minggu dan petunjuk pelaksanaan guru sekolah minggu dan tugas guru sekolah minggu dan juga seksi sekolah minggu. Manginang ya, untuk menambah pengetahuan kita. Baik, Manginang Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, demikian bunyinya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, 20 ayat. Dan
Mari Bapak Saudara-saudara, yang pertama baca baik-baik teks ini supaya kita bisa menguasai alur kisah yang sedang terjadi di teks ini, yaitu tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib. Nah, Manginang, tadi kan kami sudah singgung, sebentar lagi Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara-saudara, di samping kita membaca baik-baik untuk menguasai teks ini, kita boleh membuat alat peraga, yaitu mungkin kalau bisa, ya, dengan membuat video Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya, video film tentang Tuhan Yesus lah, Bapak Saudara-saudara, video singkatnya ya, kita boleh searching di YouTube supaya anak-anak kita itu bisa melihat ya bagaimana cerita di balik teks ini. Ya lewat HP juga bolehlah kita tunjukkan pelan-pelan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Nah, 20 ayat kita kisahkan kembali dengan bahasa yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Lalu apa pesan dari teks ini untuk anak-anak sekolah minggu? Bapak Ibu Saudara-saudara memperhatikan tidak kalau inti dari khotbah sekolah minggu di bulan ini mengarahkan kita kepada kerendahan hati dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus, Bapak Ibu. Ya, di minggu yang lalu tentang saling melayani. Nah, sekarang ini tentang bagaimana Yesus memperlihatkan suatu teladan yang baik, yaitu rendah hati. Walaupun dia adalah guru dan Tuhan kita, tetapi dia tidak malu, dia tidak sungkan untuk menunjukkan teladan yang baik, yaitu dengan membasuh kaki murid-muridnya itu sendiri. Nah, Manginang, kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita untuk meneladani Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu memiliki karakter yang rendah hati. Sebagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati Yesus haruslah diteladani oleh setiap orang, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, kita himbau, kita ajak anak sekolah minggu kita untuk membuang sifat yang sombong, angkuh, ya, sepele terhadap kawannya, menganggap temannya tidak penting, menganggap rendah kawannya dalam kehidupan dunia anak-anak begitu, supaya jangan ada di rumah ya, dalam keluarga anak sekolah minggu kita itu si kakaan menganggap bahwa dirinya itu besar dan lain sebagainya. Ya suka-sukanya terhadap adik-adiknya. Dan jangan sampai yang si adik juga merasa harus dimanja oleh kakaknya, oleh orang tuanya, kan begitu. Harus rendah hati. Nah, kerendahan hati dalam dunia anak-anak itu apa yang bisa kita berikan contoh, Manginang? Saling membantu. Ya, saling membantu, tidak peduli ya bagaimanapun situasinya, bagaimanapun temannya itu, ya haruslah saling membantu. Jika dia melihat bahwa teman sekolah minggunya itu butuh bantuan, misalnya mengangkat kursi, tidak punya Alkitab, saling berbagi membaca Alkitab, berbagi makanan, dan lain sebagainya. Ya, itulah sikap kerendahan hati. Jika ada dari anak-anak sekolah minggu kita itu yang memiliki makanan yang lebih dari satu, ya boleh memberikan kepada temannya yang tidak memiliki makanan. Nah, itulah sikap dari kerendahan hati. Ya, Manginang ya. Nah, boleh kita kembangkan di daerah pelayanan kita masing-masing, Bapak Saudara-saudara. Intinya, keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus dari teks ini, di kisah ini, patut wajiblah dicontoh oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan lupa persiapan pelayanan kita, agenda, buku ende, dan alat peraga lainnya. Salam Sudedesis. God bless you non-stop.